Jadi materi hari ini yaitu fungsi, proses, kinerja komputer dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk standar kompetensi memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kompetensi dasarnya mendeskripsikan fungsi, proses kerja komputer dan telekomunikasi serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk tujuan pembelajaran yaitu melalui pencarian informasi tentang alat-alat telekomunikasi, siswa dapat mengidentifikasi alat-alat telekomunikasi. Yang kedua, menjelaskan cara kerja alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Diagram komputer secara umum. Komputer terdiri dari perangkat keras yang bekerja sebagai suatu sistem terkait mengolah data, memproses dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Minimal komputer mempunyai perangkat yang terdiri dari keyboard, CPU atau Central Processing Unit, monitor dan printer. Diagram komputer, peralatan input yaitu termasuk dari keyboard, mouse, scanner, kamera digital. Untuk peralatan processing yaitu CPU atau Central Processing Unit, Control Unit, unit logika aritmetika, dan memori. Untuk peralatan output yaitu monitor, printer, boiler, dan speaker. Perangkat keras dan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 4, yaitu input device atau unit masukan, processing device atau unit proses, output device unit keluaran, dan backing storage atau unit penyimpanan. Kemudian yang bahas kita pertama, unit masukan. Unit masukan ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kemudian input device yang secara umum digunakan oleh personal komputer atau PC adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan mikrofon. Data yang dimasukkan dalam sistem komputer dapat dibentuk, yaitu berupa sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Main change input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Unit masukan terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama keyboard, merupakan perarti masuk yang terdiri dari kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Keyboard juga memberikan kemudahan bagi user untuk memberikan perintah yang diperlukan apabila menekan kombinasi antara karakter yang ada pada keyboard dengan tombol-tombol tertentu. Kemudian mouse, perhati masukan dengan bentuk seperti tikus ini berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Scanner berfungsi untuk menyalin atau mengcopy file atau dokumen, baik berupa teks, gambar menjadi teks atau gambar digital. Floppy disk drive, alat untuk menulis, membaca data, dan merekam data. CD-ROM, yaitu adalah alat untuk membaca CD atau VCD pada komputer. CD-RAW atau Compact Disc Read and Write, yaitu alat serupa CD-ROM, namun selain mendapat baca CD, dapat juga merekam data ke CD. Kemudian touchpad, biasanya
terdapat pada netbook memiliki fungsi yang sama dengan mouse, namun dalam penggunaannya hanya cukup memberikan sentuhan jari. Joystick merupakan alat yang bisa digunakan pada permainan games komputer, kemudian pen, yaitu pointer elektronik untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Kemudian barcode berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak atau garis-garis vertikal tipis dan tebal yang selanjutnya diterjemahkan dalam suatu bentuk angka-angka. Biasanya kode barcode ditemukan pada kemasan makanan, minuman, buku, alat-alat elektronik, serta produk-produk. Biasanya ini ditemukan di supermarket seperti Indomaret dan sebagainya. Kemudian kamera digital merupakan kamera modern yang telah dimodifikasi sehingga tidak memerlukan roll film. Kamera ini dapat langsung dihubungkan dengan komputer melalui kabel data sehingga memudahkan user untuk mentransfer baik data berupa image, gambar ataupun video. Kemudian unit proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang diinginkan. Otak komputer atau CPU adalah pendapatan yang mengatakan bahwa CPU adalah perangkat caching serta isi yang ada di dalam. Namun pendapat yang lain juga mengatakan bahwa CPU adalah processing yang ada di dalam sebuah komputer, kemudian dapat disamakan benarnya karena semua berfungsi sebagai unit proses. Kemudian yang termasuk dalam unit proses diantaranya yaitu caching atau kotak yang untuk membungkus perangkat komputer. Kemudian processing merupakan otak dari sebuah komputer atau chip yang mengolah utama yang berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh unit input. Kemudian motherboard yaitu papan rangkaian utama di mana merupakan tempat diletakkannya seluruh unit processing. Kemudian memori yaitu alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta penyimpanan informasi. Kemudian power supply sebagai penyedia arus listrik untuk peralatan dalam CPU. Kemudian I/O card yaitu kartu elektronik yang menjadi penghubung antara motherboard dengan perangkat masukan serta perangkat pengeluaran pada komputer. Kemudian VGA card yaitu kartu elektronik yang menghubungkan motherboard dengan monitor. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu unit output. Unit output yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Dan termaksud unit output itu diantaranya monitor, yaitu adalah sebuah bentuk layar kaca yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi yang telah diproses baik dalam bentuk teks atau grafik. Printer merupakan alat untuk mencetak data sehingga menjadi hard copy. Speaker yaitu alat untuk mengeluarkan suara dari dalam komputer. Kemudian unit penyimpanan dapat diartikan sebagai perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, software, ataupun program. Yaitu yang perangkat penyimpan ini memiliki kapasitas penampungan yang terhitung dalam satuan byte. Penghitungan atau pengukurannya yaitu 1 byte sama dengan 8 bit atau setara dengan 1 karakter. Untuk unit penyimpanan yaitu diantara lainnya hard disk merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Hard disk ini terbagi menjadi dua, yaitu hard disk atau
interdevice elektronik yang memiliki kapasitas 1,2 GB hingga di atas 8,2 GB. Harddisk ini digunakan untuk komputer profesional. Selain ini adalah harddisk SCSI atau Small Computer User Influencer yang kapasitasnya lebih besar lagi dan bisa digunakan sebagai server. Kemudian disket yaitu unit penyimpanan dengan bentuk cakram dan terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Kemudian USB flash drive merupakan unit penyimpanan data yang dapat menyimpan data sehingga lebih dari 1 GB. Compact disk atau CD yaitu penyimpanan data yang berbentuk piringan atau yang berkapasitas 700 MB. Kemudian CD-ROM yaitu media penyimpanan data yang berbentuk piringan yang dapat membaca dan menulis secara ulang-ulang. Kemudian itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.